Assalamualaikum. Ya. Oke, kita lanjut kita sampai ideal ya. Spring dan ideal. Jadi tahu ya bedanya spring sama ideal itu sifat yang keduanya ya. Sekarang ke ring faktor. Ring faktor itu kalau itu sama dengan konsep. Nah, kemarin kan subring itu sama dengan subgroup ya konsepnya. Terus kalau ideal itu sama dengan subgroup normal. Kemudian kalau ideal itu sama dengan konsep. Di sini namanya ideal. Nanti ada ideal kiri, ada ideal. Maksudnya ring faktor. Ring faktor itu konsepnya sama dengan konsep. Ring faktor itu punya kemiripan dengan group faktor. Group faktor itu yang kita pelajari waktu semester kemarin. Di sini kita perlu ideal dan juga suatu subring. Tapi karena sudah belajar kalau I itu ideal, maka I itu pasti subring ya. Kenapa? Ini gimana? Kedengeran? Oke. Jadi diulang lagi, kalau subring itu sama dengan subgroup, ideal itu sama dengan konsepnya, kalau ring faktor itu dengan group faktor. Jadi kalau I-nya satu ideal, maka dia pasti subring, tapi tidak berlaku kebalikannya. Kemudian di sini jika I ideal dari R, maka R itu subring dari R. Udah ya, ini sudah dibahas kemarin. Berarti I juga suatu ring. Ya.
Karena dari definisi subring yang kemarin, kalau dia memang subring pasti dia ring. Sehingga I dengan operasi jumlah merupakan subgrup normal dari R dengan operasi jumlah. Jadi di sini I-nya ya dengan satu operasi penjumlahan. Jadi belum tentu keseluruhan dari R. Ini kan R ya. Kalau I itu hanya sebagian ini. Jadi kalau I-nya merupakan ideal dari R, itu sudah pasti dia ring. I dengan operasi penjumlahan itu merupakan subgrup normal dari R. Tapi cuma segini. Kalau misalkan ada lagi subring yang ada lagi subhimpunan yang lain, misalkan dia P, misalkan dia belum tentu subgrup normal kecuali dia memang ideal, memenuhi sifat ideal kayak gitu. Terus himpunan semua koset kiri atau kanan I dalam R ditulis seperti ini. Jadi dibacanya dari belakang ya, I dalam R. R tambah I itu penulisan kosetnya, di mana R-nya itu anggota dari R besar. Kemudian ini definisi dari operasi untuk subgrup ring faktor. Di sini kalau misalkan penjumlahan dengan I-nya, maka bisa digabung penjumlahan AB tambah I. Begitupun dengan perkalian. Di sini dikatakan bahwa operasi ini disebut well-defined atau terdefinisi dengan baik, yang artinya kalau misalkan kita jumlahkan X dengan I, itu sama dengan X aksen tambah I, dan Y tambah I sama dengan Y aksen tambah I, maka hasil penjumlahan dua suku ini itu sama dengan hasil penjumlahan dua suku yang ini. Gitu. Berarti itu well defined ya. Dan kalau kita jumlahkan, kalau kita kalikan dua suku ini dengan dua suku yang ini, maka hasilnya tetap sama. Itu. Jadi kan kalau sama dengan sebenarnya angkanya itu juga ya. Jadi kalau misalkan dikalikan atau dijumlahkan harusnya sama gitu. Kalau misalkan di sini ada perbedaan, misalkan tidak sama, berarti tidak terdefinisi dengan baik. Di sini pembuktiannya untuk pembuktian well defined ya. Kita ambil ini yang mana kita akan buktikan bahwa hasil kalinya dan hasil penjumlahannya itu sama. Jadi di sini karena I-nya ideal, maka kemarin kan berdasarkan syarat perlu untuk membuktikan dia ideal itu kita cukup membuktikan dua aksioma ya, yang pertama itu tertutup, terus yang kedua hasil kurangnya ada di I. Jadi di sini hasil kurangnya karena I-nya ideal pasti hasil kurangnya ada di I. Harusnya di atasnya kita bilang X sama X aksennya ada di I ya di situ. Jadi di sini X dengan X aksen, terus Y sama Y aksennya itu dia ada di I. Jadi hasil kurang setiap anggota di I itu selalu ada di I lagi. Sehingga di sini karena ada sifat tertutup yang sifat yang pertama, jadi kalau misalkan masing-masing ini kan jadi suatu angka ya. Jadi kalian bayangkannya ini angka-angka semua. Jadi kan kalau dikurangkan pasti hasilnya angka lagi. Nah, si angka-angka ini kalau dijumlahkan pasti akan berupa angka lagi kan. Nah, si angka itu pasti ada di I lagi gitu. Jadi ini sudah pasti. Nah, di sini dikasih trik lagi supaya muncul
dipisah aja supaya muncul, kita bisa munculkan I. Jadi di sini kan pengennya X tambah I sama dengan, maksudnya ini ya, kita membuktikan ini dulu. Jadi di sini dipisah X-nya dengan X aksennya, begitu juga dengan Y. Terus kedua ruas ditambahkan dengan I. Karena di sini udah pasti anggota I, jadi boleh kita tambahkan I, karena I sudah pasti ideal. Jadi ingat ya kalau menambahkan, apalagi ini ada sifat ideal, jadi kalau menambahkan otomatis harus ada di ring itu yang termasuk ideal itu. Kemudian sudah, karena ini berdasarkan definisi, ini definisi ya. Ini kan didefinisikan, jadi kita bisa pakai definisi itu, nggak perlu dibuktikan. Jadi ini sama dengan ini. Begitupun dengan perkalian. Tapi perkalian idenya lebih rumit lagi. Karena nanti kan pengen memunculkan yang kayak gini, jadi triknya agak rumit lagi. Ini baca aja. Sama pokoknya, intinya kita menunjukkan bahwa hasil kalinya juga ada di I. Jadi karena ini dengan ini dapat kita buktikan, maka yang tadi definisi tadi bisa dikatakan dia terdefinisi. Sorry. Di sini bisa dilihat lah ya, seperti apa inverse-nya, elemen netralnya apa. Di sini elemen netralnya tentu saja harus ada di idealnya. Jadi mau tidak mau kalian kayak nambahin sesuatu supaya dia ada di idealnya. Karena 0 sendiri belum tentu ada di idealnya gitu. Bisa jadi hanya ada di R tapi tidak ada di ideal lagi, ring faktornya. Kemudian bentuk inverse-nya seperti apa nih? Seperti ini, A tambah I-nya. Kemudian aksioma selanjutnya itu terhadap parsi kali, tertutup dan asosiatif. Ini tertutup dan ini asosiatif. Kemudian sifat distributif kanan dan kiri ya, ini dibuktikannya. Kayaknya itu sudah kalian kuasai ya, itu kan waktu awal. Jadi tidak akan saya detail bahasnya. Kemudian karena semua terbukti, maka ring faktor atau I dalam R itu merupakan ring yang dimana kita sebut ring faktor. Jadi ring yang ideal itu disebut ring faktor. Dan I dalam R itu terdiri dari koset-koset kiri dan kanan dari ideal I dalam R. Maksud koset-koset itu bentuknya tuh kayak gini ya. Nih, ini koset-kosetnya. Bahwa setiap ideal dari di sini kita lihat bahwa setiap ideal dari suatu ring R ideal ya pasti membentuk ring faktor I dalam R. Kemudian lanjut ke definisi 11 ini. Misalkan I adalah ideal dari suatu ring R, maka ring faktor I dalam R
yang didefinisikan ini R tambah I, R kecil tambah I, di mana R-nya itu anggota dari R, merupakan suatu ring yang disebut ring faktor terhadap operasi penjumlahan dan penggandaan ini sama ya kayak yang di definisi tadi. Contoh, jadi ini sudah adalah ya definisi formalnya. Jadi kalau dia merupakan ring faktor, sudah pasti definisi ini harus terpenuhi. Contohnya, misalkan kita ada di Z12, yang isinya himpunan 0 sampai 11. Kemudian, di sini ada beberapa yang bisa ring faktor yang bisa dibentuk dari Z12. Nah, di sini misalkan idealnya 0. Ini kan sudah dibuktikan ya. Oh, yang Q aja deh kemarin. Yang Q ini kan sudah dibuktikan ideal ya, karena masing-masing karena dia bersifat tertutup dan pengurangan hasil masing-masing elemennya ada di Q lagi. Nah, ring faktornya yaitu Q dalam Z12 itu isinya ini. Tuh. Jadi kan ring faktor tuh isinya definisinya ini ya. Cuman cara mengalihkannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kenapa bisa dapat ini? Jadi misalkan gini ya, Q harusnya R12 tuh, sebentar. Terus di sini deh. Q ya. Berarti kan yang jadi R-nya itu Z12 kan. Ini semua RR-nya. Jadi ini R1, R2, misalkan sampai dengan R12. Kayak gitu. Jadi untuk mencari ini, Q dalam Z12, kalian tinggal mengkalikan R1 tambah dengan I itu berapa? R1 tuh misalkan 0 ya, ditambah I-nya itu ini kan idealnya Q. Kalau di sini ini Q. Jadi 0 tambah semuanya 0, 4, dan 8. Berarti kan ini sisanya 0, bukan sisanya hasilnya. Kayak gini kan. Terus misalkan sekarang R2 itu 1 tambah Q-nya 0, 4, 8. Jadi kan 1, 5, berapa 9. Terus sekarang misalkan saya random aja ya. 7 misalkan tambah 0, 4, 8. Kan kalau penjumlahan itu tuh sama dengan yang A tambah B tambah I ya. Tapi di sini hanya ada satu sih. Jadi kita cuma ngitung ininya aja. Kecuali kita punya perhitungan 2 ideal, baru kita pakai ini. Yang ini berarti kan 7. Terus apa lagi? 7 tambah 4, 11. 7 tambah 8 itu 15. Sisanya 3 ya? 3. Kayak gitu. Berarti kan yang ini. Nah, nanti pasti karena ini ada 3 ya, kemungkinan kalau misalkan kita tambahkan pakai R yang lain, R4 misalkan R5, pasti akan kembali lagi ke hasil-hasil ini. Jadi ditulisnya cuma satu kali aja gitu, nggak harus semuanya. Contoh misalkan saya cek ya, ini yang 5 deh. 5 tambah 0, 4, 8. Berarti kan hasilnya 5, 9, sama 5 tambah 8 tuh 13, 1 ya. Nah ini kan hasilnya sama dengan ini kan. Ini nggak masalah ya kalau di dalamnya tidak berurutan, jadi kalian boleh susun lagi dari angka yang terkecil sampai yang terbesar.
Kayak gitu, jadi pasti balik lagi. Nah, kalian tinggal mengambil yang bedanya aja, satu kali aja tulisnya. Tuh, ini ring faktor. Nah, kalau misalkan kalian menjumlahkan yang ada di sini nih, ini kan udah bentuk I dalam R-nya ya, atau kalau di sini Q dalam Z12. Jadi kalau menjumlahkan dua himpunan ini, baru pakai cara ini. Ini lihat di sininya dia harus ada di I dalam R. Tapi kalau menjumlahkan, kita mencari ini, Q dalam Z12 berarti pakai cara yang ini. Jadi hati-hati. Bisa menjumlahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dimengerti? Oke deh. Ini coba dicari ya. Ini sebagai PR aja. Terus satu lagi nanti saya kasih soalnya. Karena hari ini tuh ada penerimaan mahasiswa baru. Kalian ke kampus? Ada kuliah pada ada nggak sih? Oh iya. Oke, ada di sini. Kampus sekarang kan ada PMB ya. Katanya. Jadi Prodi juga harus wawancara, harus interview. Jadi makanya daring dulu. Nanti saya kasih soal satu aja. Sebentar. Ada soalnya. Hmm. Ini ya soalnya. Tapi kerjakan di rumah aja deh. Harus saya tungguin. Nanti minggu depan kalau memang ada kesulitan, saya bahas. Ini himpunan R ya. Kalau yang ini dia real. Hati-hati kalau misalkan dia matriks, bisa jadi ideal kirinya nggak sama dengan kanan. Jadi
lebih baik dicek. Nanti idealnya dari I, tinggal cari ide apa berfaktor I dalam R. Ring faktor I dalam R. Grup faktor. Tanggal 4 Juni. Sudah? Di screenshot. Hadir semua ya. Pak Dadang di ITB cemplung. Nggak tahu. Gimana interview sih nanti. Pak Dadang mau interview. Sudah? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau begitu sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.